Bismillah, alhamdulillah, alladzi khalaqa kulla syai'in li'azamatihi wa jalla kulla syai'in li'izzatihi wa sallama kulla syai'in liqudratihi wa khalaqa kulla syai'in li'mulkihi wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi fi yawmina hadza ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbit lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusul wa tawbatan nafs wa salahal jasadi wa ruh. Allahumma lana futuhal arifin bihikmatika wa sunnah rahmatika wa zakina manasina ya dzal jalali wal ikram. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, ayyuhal hadirin jamaah berbahagia, para guru, segenap pengurus masjid Jami'ul Ulama senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali malam hari ini kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas segala limpah rahmat, taufik, hidayah serta rembulan dan nikmat yang diberikan pada kita sekalian, sehingga dengan nikmat tersebut mampu menggerakkan langkah kita, menggerakkan cita-cita berhadir dalam satu majelis ilmi. Mudah-mudahan hadir bertemu dan berkumpul dengan kita akan menjadikan salah satu sebab rahmat, maghfirah, barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'asalam tak lupa kita tinggal sanjungkan kepada presiden kita, baginda besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabatnya. Semoga kita termasuk umat yang selalu istiqamah menjalankan syariat dan selalu mengharapkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi wa bi kulli khairin. Amin. Wa minal muhafazati 'ala sholati wal iqamati, dan di antara menjaga, memperhatikan terhadap sholat wal iqamati, dan mendirikan sholat, laha husnul khusyuk, ialah baiknya khusyuk. Ujiannya senantiasa membaikkan khusyuk, konsentrasi fiha, di dalam sholat. Wa hudurul qalbi, dan menghadirkan hati. Wa tadabburu qiraati, dan memperhatikan bacaan-bacaan sholat. Wa fahmu ma'aniyaha, dan memahami, mengetahui makna daripada bacaan tersebut. Wa wastis'arul khudu', dan hendaknya merasakan rendah hati. Wa tawadhu'u lillahi ta'ala, dan tawadhu kepada Allah. Inda ruku', ketika dia ruku'. Wa sujudi, dan ketika sujud. Wa imtila'ul qalbi, dan penuh hati bita'zimillahi ta'ala, dengan mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Wa taqdisihi, dan mensucikan Allah. Inda takbir, ketika dia bertakbir. Wa tasbihi, dan membaca tasbih. Wa fi sa'il ajza'i sholati, dan pada semua juz bagian-bagian sholat yang lain. Hadirin dalam harga kemarin kaitannya dengan wal adzan wal iqamah, yaitu adzan dan iqamah itu merupakan min sya'airis shalah, yaitu merupakan syiar-syiar untuk melaksanakan ataupun didirikan sholat. Bagaimana kemarin
makna azan itu adalah memanggil. Jadi ketika azan memanggil untuk start pelaksanaan daripada sholat. Dalam qomat itu memberikan, artinya ketika orang sudah berkumpul, komando untuk pelaksanaan sholat itu dinamakan qomat. Sebagaimana kemarin tanyakan, ada berapa di Indonesia ini yang berkolaborasi tentang masalah azan. Yang hakikatnya azan secara syariat memanggil muadzin, tapi hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memanggil kita selaku orang Muslim, selaku umat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi yang dilihat muadzinnya, tapi yang dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memanggil kita untuk melaksanakan sholat. Maka ketika orang sudah masuk kepada saat semacam ini, sebagaimana para generasi sahabat, pertama ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ketika mendengarkan azan, beliau senantiasa amat sangat gemetar, disebabkan karena yang memanggil Allah. Kenapa Anda gemetar, wahai Ali? Karena yang memanggil zat yang telah menghidupkan kita, zat yang telah memberikan berbagai macam fasilitas kita. Karena itu ketika azan senantiasa orang merasakan bahwasanya itu merupakan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan kewajiban. Nah, disinilah ketika seseorang memahami semacam itu, maka hakikatnya dia bisa mampu mengetahui posisi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka senantiasa mereka hendaknya bergegas. Suku-suku sebelum azan dia sudah istiadat, bersiap diri di masjid. Maka itu ketika melaksanakan sholat ini, maka dia cari saf-saf yang pertama. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya saf-saf yang pertama itu senantiasa didoakan oleh Allah dan malaikatnya. Bahkan dikatakan sawu sufaku pada tasbih tersebut bintama sholat, luruskan dan rapatkan saat sungguhnya menyusun saf itu merupakan kesempurnaan sholat. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ya'lamun nas ma bin nada, seandainya manusia memahami mengetahui apa-apa yang ada di dalam panggilan, artinya panggilan azan, wasofil awal, dan yang saf pertama, semalam yajidu, kemudian dia tidak mendapatkan illa ayastahimu alaihi lastahimu, kecuali seandainya pun diundi maka dia ikut undian, artinya mengambil saf yang pertama. Karena saf itu senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya mendoakan kepada orang-orang yang masuk pada barisan yang pertama. Ini berkaitan azan dan qomat yang kemarin kita bicarakan, dan sekarang menjaga daripada sholat tadi. Dan qomat adalah dengan cara masuk ke dalam koridor sholat, husnul khusyuk, ya, artinya memperbaiki khusyuk kita di dalam sholat, di samping wa hudurul qalbi. Jadi khusyuk ini adalah konsentrasi kita, karena kita menghadap zat yang telah menciptakan kita. Maka sekiranya semua perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia dia hendaknya diingatkan, ya, hilangkan. Sehingga ulama mengatakan as-salatu minal akhirah fa idza dakhalta fiha kharajta minad dunya. Salat itu merupakan kegiatan-kegiatan akhirat. Maka ketika kamu sudah masuk sholat, maka hendaknya kamu keluar dari dunia, artinya perkara-perkara dunia supaya dihilangkan, sehingga konsentrasinya khusus, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian waqful qalbi, menghadirkan hati. Jadi antara akal itu ada sejajar dengan hati. Di antara syu'udul aqli, ya, akal kita menyaksikan ini dengan umurul qalbi, hati kita juga menghadirkan. Kalau dua-duanya sama, maka
masuk kepada konsentrasi. Tapi kalau hanya hubur qalbi, hati kita hadir ketika sholat, tapi akal kita tidak menyaksikan, artinya pikiran-pikiran kita berada di luar sholat, maka perkara-perkara dunia akan masuk. Yang mungkin gampangnya kunci yang hilang dari bagi ketika sholat, ingat tuh. Kenapa? Pas waktu sholat ingat kunci perasaan taruh di bawah itu tiba-tiba hilang. Ini salah satu bentuk untuk mencapai derajat khusyuk tadi. Watadabburu qiraah, dan hendaknya memperhatikan bacaan-bacaan, ya, terutama bagian yang masalah-masalah rukun daripada sholat, kaitan dengan sholatul Fatihah yang menjadikan satu rukun. Kalau rukun ini tidak beres, tidak benar, maka sholatnya tidak menjadikan kesahabat. Syukur-syukur wa fahmu ma'aniha, memahami makna dari bacaan kita. Minimal bukan artinya memahami. Ketika bicara suratul Fatihah kita memahami makna tersebut dibagi tiga, berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan zat Allah, berkaitan dengan sosial tadi, ya, paling tidak memahami. Ya. Kalau kita mengartikan satu-satu, mungkin kita tidak akan sanggup untuk menghadirkan bacaan itu dengan arti. Paling tidak memahami baca surat Al-Fatihah kita ataupun makna daripada surat Al-Fatihah. Wastis'arul khudu', sambil merasakan bahwasanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sifat wattawaddu'i lillahi ta'ala inda ruku'. Maka ketika ruku', sifat ruku'nya menunjukkan tawaddu, rendah diri kepada Allah. Ya, begitu juga ketika sujud dan ketika sujud pun, sehingga penuh dengan hati kita ini mentakzimkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketika wasajidu yasjudu ala qadamillahi ta'ala, ketika sujud kita berada di hadapan Allah. Maka dalam hadis lain katakan apa? Yas'al wal yarghab, dan kau minta dan mengharap. Nah, ketundukan kita, tawadhu kita ini karena kita berkaitan dengan menghadap kepada Allah. Jadi sholat ini salah satu media wasilah untuk taqarrub ke Allah. Ya, maka kalau salah satu bagian taqarrub ke Allah, semua perintah kepada Allah ini merupakan media untuk dekat kepada Allah. Maka dengan sholat kita dekat. Kita sering berbicara dan mengatakan, yuk kita taqarrub ke Allah, dekat kepada Allah. Tapi tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak amaliyah, maka tidak akan menjadi orang yang bertakwa. Tapi dengan taqarrub tadi, dengan sholat sebagai wasilah penghubung, ini merupakan jalan untuk dekat kepada Allah. Jadi di dalam Al-Quran surat 5, surat Al-Maidah ayat 35 kalau nggak salah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilata, dan carilah wasilah penghubung. Ittaqu ini mana? Perlu dicari, artinya aktif gerak. Carilah penghubung, ya, wasilah tadi untuk dekat kepada Allah. Wajahidu fisabilihi, dan berjuanglah di jalannya. Kalau kamu sudah tadi mencari jalan media untuk takwa, kemudian berjuang dengan Allah, la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung, orang sukses di akhirat. Itu baru la'allakum, sifatnya adalah harapan agar kamu menjadi orang sukses. Dengan cara apa tadi? Mencari wasilah penghubung untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dasyagalta bitta'ati fa'lam annahu qarruka, jika kamu sibukkan, ya, dengan ketaatan, sibukkan dengan ibadah, fa'lam annahu qarruka, ketahuilah sesungguhnya dia Allah yang mendekatkan kamu. Jadi artinya Allah dengan maha kuasanya kita didekatkan, digerakkan, ya, hati kita digerakkan, langkah kita digerakkan, sehingga semua perbuatan
menjadikan nikmat. Sholat nikmat, duduk masjid nikmat, baca Quran nikmat, sedekah semua nikmat karena Allah beragam. Tapi kalau sibukkan dengan dunia, tidak syakolta di dunia, jika kamu sibukkan dengan dunia yang menjadikan orientasi pertama tujuan, ya fa'lam annahu tab'adaka. Ketahuilah bahasanya Allah tidak menjauhkan kamu darinya. Ma'udzubillah min dzalik. Jadi dalam kitab Nasrul Dunia ini berkaitan dengan rahasia-rahasia sholat. Kalau kita bicara fikih ya tentang hukum-hukum sholat, tapi kitab ini menjelaskan inilah salah satu bagian rahasia sholat. Kalau di fikih hanya cerita bagaimana sholat yang bagus, bagaimana sholat yang sah, bagaimana sholat yang diterima. Ya. Tapi ketika bicara kitab Nasrul Dunia, bukan saja terima tadi yang masuk saja di luar rukun tadi, termasuk khusyuk yang menyempurnakan daripada pahala-pahala sholat. Jadi kalau kita bicara apakah sholat sah dan tidaknya, dilihat syarat dan rukunnya. Kalau syarat dan rukunnya sudah dikerjakan, maka sholat itu tidak akan sah. Kalau tidak sah, maka tidak perlu ulang. Ya. Tapi kalau kita bicara bagaimana pahala sholat diterima dan tidak, tujuannya bukan dari tadi sah dan tidaknya, dan tadi apa yang telah kita kerjakan, mulai daripada niat, ya as-sihatunya, mulai daripada al-syuriyah, bagaimana tata cara sholat, sampai dengan tadi berkaitan dengan khusyuk, ya, menghadirkan hati ini hudurul qalbi kepada zat yang telah menghidupkan. Ini merupakan penyempurnaan nilai daripada ibadah sholat. Jadi kajian ini bukan berkaitan fikih, tapi mencari kaitannya dengan masalah hikmah, ya, bagaimana kita melaksanakan sholat yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya sekedar mengumpulkan kewajiban. Sebab ada orang mengatakan yang penting kan saya sholat. Benar. Kenapa? Dia telah sholat berarti mengumpulkan kewajiban. Jadi masalah apakah sholat kita tadi ini diterima atau tidak? Nah, itu sholat ini sah atau tidak? Maka kita cari tadi. Maka ketika kita ruku, sujud, tawadu, hudurul qalbi, ya, yang merupakan wamtila'ul qalbi ta'zimillah ta'ala wa taqdisihi, yaitu penuh hati kita ini mengagungkan Allah, kemudian mentakdiskan, bersihkan hati kita ini, sehingga ketika hati bersih, tanzul qalbi, ini mudah sekali nur masuk ke dalam hati kita. Kalau hati kita penuh dengan cahaya-cahaya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, maka mudah sekali ketika ada perintah Allah. Karena komandonya ada di hati. Hati ini merupakan komando seluruh anggota badan kita. Kalau hatinya baik, insya Allah ya komando yang baik, seluruh anggota badan kita mengikuti. Kalau hati kita ini jelek, ya artinya qaswatul qalbi keras, maka sulit anggota badan kita. Bagaimana mau gerak melaksanakan sholat karena hatinya enggak ada niat mau sholat. Badan pun anggota badan kita tidak akan mau melaksanakan sholat. Kenapa? Karena perintah hati enggak ada. Tapi ketika hati itu qalbul layyin, ya, hati yang lembut, hati yang mudah sekali, ya, untuk ibadah, maka dia merintahkan anggota badannya untuk melaksanakan ibadah. Ketika hati niat mau ke masjid, gerak melangkah, langsung siap-siap ke masjid. Nah itu sebagian bagaimana upaya, ya, di dalam kita ini menjelaskan tentang masalah hikmah di dalam melaksanakan ibadah sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi dalam dia masih banyak waktu, mungkin ada yang mau ditanyakan sekitar masalah materi ini ataupun yang lain, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan tentang salat dan sholat dan tentang sholat Jumat, mohon informasikan tentang hadisnya. Oke, yang saya dengar bahwa sunahnya sholat Jumat itu adalah ketika datang lebih awal. Saat
sapi, ketiga kambing, dan seterusnya. Nah, yang bertanya lagi, apakah hadis itu berkaitan tentang saf ataukah berkaitan tentang datang lebih awal? Kalau misalnya berkaitan tentang saf, yang pertama, kedua, dan ketiga. Kalau misalnya seandainya kita datang tidak awal, belakangan, tapi pas lagi sholatnya itu kita maju ke depan karena ada saf yang kosong. Apakah itu dimasukkan dalam kategori kita masuk saf yang awal tadi, ataukah kita tidak masuk situ, tidak masuk ke dalam saf yang awal tadi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus di hari Jumat memang berbeda amalnya. Kaitannya dengan datang dengan saf pertama ini berbeda. Jadi analoginya Rasulullah SAW mensyaratkan siapa yang pertama kali datang itu seakan-akan dia senantiasa melaksanakan pahala sedekah. Jadi pahala ya. Jadi banyak sekali ketika orang tidak bisa sedekah dengan materi tapi dengan ibadari, salah satunya bagian dengan sholat Jumat. Jadi ini lain dengan bagian sholat tadi. Jadi kalau Jumat siapa yang datang lebih awal itu sama jadi seakan-akan melaksanakan pahala sedekah. Artinya ketika datang kemudian pelaksanaan adalah tahiyatul masjid, tidak sekedar datang aja. Anak datang benerin api balik lagi ke rumah, karena ada juga ya. Tapi benerin api, dan api rusak, ya. Tapi balik lagi. Ini ada utama ini. Ya, jadi yang kedua ya, sama saja dengan sapi pahala ya, sedekah pahala sapi. Kemudian kambing, kemudian sampai dengan ayam ya. Semacam ini mereka yang hadir utama karena berkaitan dengan masalah sholat Jumat berbeda dengan panggilan dengan sholat biasa maghrib isya. Jadi ini tidak ada kaitan dengan saf. Kalau saf pertama jelas hadisnya berkaitan dengan sholat sifatnya umum ya. Yang penting dia melaksanakan berjamaah ya. Ketika berjamaah sholat zuhur, asar, yang penting safnya itu Jumat itu sama ya. Saf pertama ini adalah innallaha wa malaikatahu yusholluna, ada kalimat yusholluna ya yusholluna shofil adzan ya, yaitu dia maknanya bersolawatnya mendoakan kepada orang yang ketika azan dia masuk kepada shof yang pertama. Jadi beda dengan datang ya. Jadi kalau tadi itu hadisnya berkaitan dengan siapa pertama kali datang masuk ketika dia melaksanakan sholat Jumat. Ya, ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhubungan dengan sholat sunnah Pak Ustaz, para sahabat dahulu atau para tabi'in itu ketika sholat sunnah itu apakah langsung ke depan shaf jejer-jejer itu shaf depan, atau mereka beliau-beliau para sahabat itu sholat sunnahnya itu benar-benar seperti sekarang ini? Kan kita kan kalau lihat di sini atau di mana-mana kan sama, ada di mana di sana para sahabat itu seperti itu, atau memang para sahabat itu depan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kaitannya dengan masalah sholat sunnah, sholat tahiyatul masjid, maka sebianya kalau kita membiasakan datang pertama, baiknya di depan, datang pertama ya, dengan tujuan supaya kita belakangan bisa tersusun. Ya. Tapi ketika kita datang pertama ini, ketika sholat sunnah, maka sholat wajibnya harus bergeser, jangan tetap sholat yang pertama. Karena berkaitan dengan masalah asal ini bekas. Ya. Di dalam surat Yasin, ya, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahu wa naktubu ma qaddamu. Kalimat wa atharahu itu bekas-bekas ma qaddamu yang dulu. Jadi bekas asal ini nanti akan menjadikan salah satu bukti. Ya, maka sunnahnya itu kalau kita sholat sunnah dengan wajib jangan pada tempat yang sama. Misalnya datang pertama depan sini, ya sholat sunnah, nanti ya setelah sholat sunnah dibergeser lah
Supaya sholat wajibnya tidak sama dengan sholat sunnah. Jadi kan asalnya bekas ya. Kalimat bekas ini banyak dijumpai tentang amalia kita. Begitu juga setelah nanti selesai sholat wajib, sholat sunnahnya ya, jangan sampai pada tempat yang kecuali masyarakat tempatnya susah, dari Mekah ya susah, boleh kita mundur dikit, jadi kan tempatnya nggak sama ya. Atau maju sedikit gitu kan, yang penting berbeda. Misalnya sholat sunnahnya mampir penuh semua, nggak bisa bergerak gitu, bisa kita maju ke depan atau mundur sedikit. Kalau di belakang ada orang ya maju ke depan ya, supaya tempatnya kita nggak sama. Kalau di kitab Riyadhus Shalihin ini menunjukkan kalimat asar tadi. Jadi asar ini maksudnya pengaruh ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya hafal hadisnya, tapi saya lihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, saya lihat dulu dari kitab Riyadhus Shalihin berkaitan dengan masalah amalia seseorang yang ketika melaksanakan ibadah tadi, ya, termasuk asar ya. Asar ini artinya bekas daripada perbuatan amalia. Ada yang lain Pak? Mungkin sambil saya cari. Mudah-mudahan ketemu. Silakan. Saya bacakan ini hadisnya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wa Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai atasnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan berkata, laisa syai'un habba ila Allah ta'ala min qat'aini wa asaraini. Tidak ada sesuatu yang amat sangat dicintai Allah dari dua tetesan dan dua bekas. Apa dua tetesan tadi? Ya, qaburatun dumu' min khasyatillah, yaitu tetesan air mata disebabkan karena takut kepada Allah. Yang kedua, wa qaburatu damin tuhraqu fisabilillah, yaitu tetesan darah ketika dia berjuang di jalan Allah. Wa amal asarani, adapun asar bekas tadi, dua tadi adalah wa asar fi sabilillah, bekas-bekas dia berjuang, wa asar fi fardhatin min fardhillah, atau bekas kewajiban tadi, termasuk bagian tadi sunnah, bekas-bekas kewajiban sholat. Dan kemudian kaitannya dengan sholat ini berkaitan dengan sholat sunnah. Jadi satu asar ya, asar daripada bekas-bekas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ini, inna nahnu nuhil mauta, sungguhnya inna nahnu nuhil mauta, sungguhnya kami menghidupkan yang mati. Inna nahnu mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarun, ya, dan kami catat ya, bekas-bekas yang masa lalu dia ibadah. Ini masuk ke bagian tadi. Jadi bekas-bekas kita ibadah tadi Allah Subhanahu wa taala catat ya di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga berkaitan dengan bekas-bekas min khutwah, bekas-bekas tapak kita berjalan, langkah-langkah kita termasuk bekas-bekas ibadah kita. Jadi pada dasarnya ketika kita datang sedianya ya, untuk supaya lebih tertib lagi, kalau kita datang lebih nyaman di pertama, sedianya bagusnya yang pertama gitu kan. Tapi kalau misalnya kita pengen sunnahnya di sini, nanti sudah sunnah maju sendiri gitu ke depan, itu bagus. Yang penting kita berlomba-lomba tadi untuk mencapai pada garis pertama, saf yang pertama. Itu yang lebih diutamakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, karena dilihat dari fadilah utamaan di samping sholat berjamaah ditambah lagi dengan pahala di sholat pertama. Sebab seorang sama-sama sholat berjamaah ya, pahalanya sama berjamaahnya, tapi ada bonus ketika dia melaksanakan sholat pada posisi saf pertama, otomatis pahalanya akan berbeda. Atau juga di sini ada kelebihan pahala
yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ini kaitannya dengan masalah-masalah. Jadi sekali lagi, di kalangan para sahabat ya mereka mengukur cari saf yang pertama. Kalau datang pertama ya lebih baik ya cari saf yang pertama untuk memudahkan ketika dia melaksanakan sholat, ya, tidak maju lagi dan tidak mundur lagi. Begitu ya. Silakan, mungkin ada yang lain. Mungkin Pak, siapa namanya? Pak Simin ya? Ya mungkin ada mau ditanyakan. Ya. Jadi begitu berkaitan dengan saf-saf yang apa? Yang pertama ini yang memberikan satu giroh semangat, fastabiqul khairat. Ya. Kita berlomba-lomba bila melaksanakan. Jadi kalimat tadi dalam Yasin itu surat Yasin ayat 12 ya. Makna asar itu diantaranya tadi ya, kaitan dengan sholat sunnah tadi tempat kita bekas-bekas sholat. Ada juga asar ini bekas-bekas ketika kita berangkat dari rumah. Ya, saya bacakan dalam tafsir Yasin itu, tafsir Yasin itu pengarangnya Hamam Mujadah. Dia menjelaskan tentang masalah kalimat khutbah ya. Jadi asarohum itu diantara tadi bekas sholat sunnah atau juga bisa khutbahnya langkah. Waqala ba'du mufassirin, sebagian ahli tafsir dia berkata al-muradu bi asarihim, adapun makna asar tadi bekas tadi itu bisa kata khutbatihim, bisa juga langkah-langkah mereka menjadikan asar. Ya, khutbatihim ila masjid, ke masjid. Kenapa? Karena Ibnu Abbas menjelaskan, dia katakan fi sababi nuzuliha li'anna qabilata minal ansar syakau ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da manazilihim ila masjid. Karena Ibnu Abbas menjelaskan bahwasanya sebab turunnya ayat ini menunjukkan ada satu qabilah, satu kampung, satu suku dari golongan Ansor pernah ngadu kepada Nabi tentang masalah ba'da manazilihim ila masjid, rumahnya ini jauh pada masjid. Sehingga katakan waradu ayyabnu buyutan indal masjid, sehingga dia punya keinginan rumahnya pengen digeser lah dekat masjid. Mungkin prakteknya dijual tapi bikin dekat masjid ya. Supaya apa? Kalau dekat masjid kan enak ya, tinggal melangkah saja ya. Kemudian ketika dia bermaksud semacam itu, Allah turunkan fa'anzalallahu ta'ala hadil ayat yang tadi kata inna nahnu mauta. Jadi makna wahya naktu ma qaddamu wa sarau bisa diartikan khutbah tadi, bisa diartikan asar bekas-bekas kita yang telah kita kerjakan. Karena kalimat maqaddamu ya artinya di masa ya maqaddamu wa sarau artinya masa lalu bekas-bekas kita. Maka menurut tafsir ini katakan fa'ulima min hadza anna man ata ila masjid min makanin ba'id. Maka sesungguhnya orang yang datang dari ke masjid yang makanin baik dari tempat yang jauh, yakunu sabu azamu mimman ata min makanin qarib. Maka sudah tentu pahalanya lebih besar daripada orang yang datang dari tempat yang dekat. Nah, sehingga dengan adanya ayat ini turun, orang-orang Ansor nggak jadi pindah, ya, nggak jadi enakan jauh lah. Kalau jauh apa? Ya, jalannya lebih jauh, jalan lebih jauh berarti langkahnya lebih banyak, langkahnya lebih banyak, pahalanya lebih besar. Itu maknanya. Tapi dimaknai juga maka qaddamu wa asar tadi artinya bisa asar bekas-bekas ibadah kita. Termasuk tadi ketika kita sholat sunnah, maka kata Nabi bersugiannya ya jangan pada tempat yang sama antara sunnah dengan wajib. Bergeser bisa, kanan bisa, kiri bisa. Kalau sempit benar posisinya maju bisa sedikit, yang penting ada asar, ada bekas. Yang terakhir makna asar artinya pengaruh dari ibadah menjadikan pribadi yang punya akhlak. Demikian mungkin bisa dipahami ya kaitannya. Jadi sebagiannya kalau kita datang yang pertama baik
Jumat dan sebagainya, lebih baik pada saf-saf yang pertama. Tidak, pada saf pertama ini salat sunnah, ya, apakah kita datang sebelum adzan, bisa tahiyat masjid, kemudian sholat sunnah qobliyahnya bisa geser sedikit, gitu kan. Sholat fardunya bisa geser, itu lebih bagus, sehingga kita tidak diperintahkan lagi imam, ya. Biasa ketika qomat sudah siap semua bisa pertama, sehingga ketika imam mengatakan sahur subakum sudah siap semua, tidak nunggu, ya. Kalau yang sudah berada di dalam masjid kan tinggal qomat tadi kan, qomatnya maknanya mendirikan sholat, makanya qomat sunnahnya nggak pakai steker. Kenapa? Ya karena memerintahkan orang yang sudah ada di masjid. Kalau azan itu memanggilnya orang yang jauh, tapi ketika qomat ya itu mengajak orang yang sudah di dalam untuk mendirikan sholat. Tapi pakai speaker ya ada manfaatnya, sehingga yang rumahnya buru-buru ya, saking buru-burunya sampai lari-lari. Padahal kita tidak dibolehkan yang melaksanakan ibadah sholat walaupun sudah qomat, ya kita jalannya seperti biasa, nggak usah kita lari-lari ngubur untuk mendapatkan sholat tadi, ya supaya sholatnya tidak ketinggalan. Kita biasa saja, sebab kalau kita datang kita buru-buru, ya kemudian melaksanakan sholat sudah barang tentu kita dalam keadaan tidak stabil, artinya posisi keadaan kita ya ini bahasanya ngos-ngosan lah gitu kan. Kalau dalam keadaan ngos-ngosan maka sholat itu tidak akan mendatangkan suatu kekhusyuan. Dan Nabi SAW memerintahkan kepada kita agar senantiasa sholat dalam keadaan khusyuk semacam tadi, suasananya dalam keadaan tenang, sehingga kita bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Ya, walaupun kita terlambat ya mengambil satu resiko buat kita di dalam melaksanakan ibadah sholat. Sebagaimana satu hadis dijelaskan, idza uqimatis sholatu fala ta'tuha wa antum tas'aun. Jika sudah didirikan sholat, uqimatis sholat itu sudah qomat didirikan sholat, fala ta'tuha, maka jangan kamu datangin sholat wa antum tas'aun, kamu berlari-lari cepat. Tapi kata Nabi, waktuha wa antum tamshun, maka datangilah sholat itu dalam keadaan berjalan biasa. Nah misalnya kita di rumah tiba-tiba masjid dengar mau qomat, wah kita mau supaya ada rakaat pertama kita sampai umur-umur di lari. Kata Nabi, jalan saja biasa, ya jangan sampai pelaksanaannya itu seperti itu, ya. Waalaikum sakinah, agar kamu ketika sholat dalam keadaan sakinah dalam keadaan hati tenang, ya. Fama adraktum fasallu, apa-apa yang kamu dapati sholatlah. Artinya ketika imam sudah rukuk ya kita sholat, sudah niat takbir langsung rukuk, atau imam sudah sujud ya kita sudah 3 rakaat, kita niat takbir langsung sujud. Wama fatakum fatimu, dan apa-apa yang tertinggal dari rakaat tadi fatimu, maka sempurnakan. Inilah yang diajarkan Nabi, jadi nggak perlu lari-lari, ya, supaya kita dalam keadaan mu'aikumus sakinah, dalam keadaan tenang di dalam sholat khusyuk. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Muhammadin wa ala alihi Muhammad. Berma'inna ma'adina wa'inna wa'inna wa sabata lima filatil junubina wa mahidana min indik wa bina'alina min fadlik wa syu'alina wa rahmatik wa syur'alina min barakati wa isnari wa sa'atik wa afiatik fitini wa bidal akhirah Rabbana bina fitini hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka